Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya undang sama-sama bangkit berdiri. Mari sama-sama kita persiapkan segenap hati dan pikiran kita. Kita mau persembahkan kepada Tuhan pagi hari ini. Hanya karena Yesus yang layak kita tinggikan. Hanya Yesus yang layak kita sanjung. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan. Salib-Mu menebus setiap kami Tuhan. Haleluya, Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Sekali lagi katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkau sumber kekuatan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup memulihkan. Amin. Terima kasih Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Sama-sama katakan, karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu kami menang. Haleluya. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Engkau yang sanggup melakukan mukjizat bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu Yesus, Darah-Mu menyucikan, pulihkan
menang Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan, mukjizat terjadi bagi setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu Yesus. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu kami menang Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu kami menang Tuhan. Haleluya. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mukjizat-Mu di hidup kami. Untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Dengan iman katakan, untuk melakukan mukjizat-Mu dalam setiap hidup kami. Untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Raja kita. Haleluya. Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak kami muliakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Dengan tubuh yang sehat kami dapat beribadah Tuhan. Dengan tubuh yang kuat kami dapat meninggikan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Biar Roh Kudus Tuhan turun atas setiap kami, mengurapi setiap kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami persembahkan setiap puji-pujian hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan saudara duduk kembali. Shalom. Nah di belakang shalom. Saya percaya sukacita penuh atas kita pagi hari ini. Haleluya. Kita bersorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Bersorak-sorai. Naikkan dengan penuh sukacita. Rayakan kemenangan Tuhan dengan beribadah. Haleluya.
Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kami sudah mempersembahkan Tuhan setiap pujian kami di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Buat hadirat-Mu Tuhan, buat lawatan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau yang menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Engkaulah kekuatanku. Terima kasih Tuhan. Tempat perlindunganku. Haleluya. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Sebab Kau sertaku. Sekali lagi katakan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkaulah kekuatanku. Tempat perlindungan hidup kami Tuhan. Tempat perlindunganku. Haleluya. Saat badai menerpa, kami tidak akan goyah Tuhan. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkau sukacita kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Engkaulah kekuatanku. Amin. Tempat perlindunganku. Terima kasih Yesusku. Saat badai menerpa, kami tak akan
kita katakan sejauh langit dari bumi. Haleluya, tak terlukiskan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Dari bumi begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, menyembah-Mu Yesus. Sejauh langit dari bumi begitu besarnya kasih. Engkau Tuhan kekuatan kami. Haleluya. Kekuatanku, cita-citaku, Kaulah Tuhan. Kekuatan, Kaulah Tuhan. Kekuatanku, sukacitaku. Kami bersukacita Tuhan, Kau kekuatan kami Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Raja kita, haleluya. Dia yang menjadi kekuatan kita, Dia menjadi sumber sukacita kita, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan saat ini karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, kekuatan yang Kau berikan Tuhan. Kami masih dapat berkumpul Tuhan untuk memuji melekat Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar Bapa, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi kami Tuhan, layakkan kami Tuhan mendengar firman-Mu Tuhan. Berkat Tuhan hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Kuasa dari Roh Kudus yang ada baginya Tuhan. Dan firman-Mu Tuhan dapat beritakan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, layakkan kami. Di dalam nama-Nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Saudara tetap berdiri, sebentar kita akan membacakan pengakuan Imam Rasuli. 1, 2, 3. Sebentar ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Visi misi gereja kita, Gereja Bethel Tabernakel, rayakan kemenangan Tuhan dengan beribadah. Amanat agung harus dilaksanakan, terus maju dan menjadi murid. Nantikan Tuhan dan hidup dalam kesatuan dan kasih. Aplikasikan kekristenan dalam seluruh aspek hidup. Terima kasih, silakan duduk kembali. Sebentar saya akan mengundang hambanya akan bawakan firman Tuhan. Oke, selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi selamat siang. Oke ya, walaupun kita pakai masker, tetapi biarlah tetap kita bisa memberikan tadi pujian kepada Tuhan yang terbaik. Kita juga bisa merespon segala sesuatu dengan baik. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur 1 bulan kita sudah melewati ibadah secara langsung atau onsite gitu ya. Jadi walaupun kita pertama kali setelah pandemi mulai bulan Juli, tetapi sempat terhenti di gereja kita selama 2 minggu kembali. Agustus kita mulai lagi, saya lihat respon beribadah jemaat kita itu stabil gitu ya. Walaupun memang masih ada di umum itu ya beberapa orang yang
belum merespon ya. Seringkali saya sama Ibu Evi Yohanes yang bagian pendaftaran itu suka cerita gitu ya. Kadang kita chat, kadang kita hubungi tetapi responnya belum katanya ya. Nggak apa-apa, kita bersyukur, Tuhan tetap menunggu kita ya, seperti anak bungsu itu pergi jauh entah ngapain, tetapi seorang bapak itu tetap nunggu. Sama Bapak kita di surga tetap menunggu kita. Respon kita bukan responnya Tuhan, bukan respon Bapak, tetapi respon kita apakah kita sebagai anaknya Tuhan. Kalau kita memang anak Bapak kita yang di surga, ya kita harus datang menghampiri hadirat Bapak gitu ya, ya beribadah kepada Tuhan. Nah, oke, saat hari ini secara cepat tema yang saya ingin sampaikan memang bahasa Inggris, tetapi akan saya jelaskan ya. Jadi temanya be careful, this is a super trap gitu ya. Jadi hati-hati, ini adalah super trap. Apa sih itu super trap? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu teringat beberapa tahun yang lalu, memang sudah agak lama, ada salah satu acara di TV itu tentang super trap. Nah ini saya ada contohnya, mungkin bagian multimedia apakah sudah siap untuk memperlihatkan. Ini hanya beberapa menit cuplikan acara super trap. Oke, iya. Nah Bapak Ibu, jadi dari apa yang tadi kita bisa lihat, ini acara memang sudah lama, acara reality show salah satu TV swasta di Indonesia tentang bagaimana menggambarkan penjebakan atau trap, sebutnya bahasa Inggrisnya trap. Jadi acara ini namanya super trap. Jadi bagaimana satu tim acara itu menjebak seseorang atau banyak orang masuk ke dalam jebakannya. Nah apa sih hubungannya, apa yang ingin saya sampaikan saat pada siang hari ini? Nah di dalam kehidupan nyata saat kita hidup di dalam dunia dan hidup di dalam iman kita percaya kepada Tuhan, hati-hati akan adanya jebakan atau trap. Jadi makanya be careful, this is a super trap. Siapa penjebaknya dan siapa yang dijebak? Nah kita baca satu ayat, 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Kita akan baca bersama-sama ayat ini, 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Oke, kalau mungkin Bapak Ibu bisa lihat atau mau cari di Alkitabnya nggak apa-apa, tetapi sudah di depan. Oke, kita akan bacakan ayat ini bersama-sama, 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, jadi penjebaknya ternyata yaitu iblis. Yang dikatakan dia itu seperti singa. Singa yang mencari, dia mengaum-aum. Siapa nih korban? Berarti ada orang, ada korbannya. Ketika singa sedang berkeliling, mengaum-aum, dia mencari orang, siapa nih yang dapat ditelannya, berarti ada orang yang dijebak atau ada sesuatu, ada objek yang dia cari. Berarti objek ini adalah objek yang nggak mungkin dia cari objek yang kuat. Dia akan cari objek yang lemah. Nah, ini adalah penggambaran penjebak kita, yaitu iblis. Kita punya penjebak yaitu yang namanya iblis, musuh. Siapa yang dijebaknya? Ya kita manusia. Manusia yang percaya kepada Tuhan. Nah, seperti tadi kita lihat penggambaran dari acara super trap, ataupun mungkin kalau kita melihat bahwa mungkin misal contoh polisi, sekarang kita ngedengar berita bahwa ada polisi menjebak komplotan penjahat, misalnya komplotan pengedar narkoba. Polisi ini akan berpura-pura sebagai pembeli daripada narkoba kan. Nah gimana caranya supaya gembong narkoba ini ketangkep? Ada jebakan yang dibikin gitu ya. Nah begitu pula iblis di dalam kondisi saat ini, dia akan semakin membuat jebakan, karena kita tahu bahwa zaman ini akan berakhir, walaupun memang kita nggak tahu kapan berakhirnya. Tuhan punya waktu, Allah punya waktu terhadap kehidupan manusia di muka bumi ini. Dikatakan bahwa
zaman akan berakhir dan akan digantikan dengan zaman yang baru. Nah, ketika zaman akan berakhir, akan ada jebakan-jebakan yang semakin dahsyat, yang semakin kuat, yang akan diberikan oleh musuh kita, yang dikatakan dia seperti singa yang mengaum-aum. Relevansi atau kenyataan saat ini kita lihat, kalau mungkin apakah kita berpikir nggak gini, saya selalu berpikir dari ketika kenapa kok ada pandemi. Ini seringkali ya kita dengar ya khotbah, kenapa kok ada pandemi. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara pernah nggak berpikir bahwa banyak akibat yang ditimbulkan dari pandemi ini. Contoh yang paling gampang atau yang paling kelihatan yaitu manusia ketakutan. Sehingga pada waktu saya terakhir khotbah di beberapa minggu yang lalu di ibadah yang pertama, kalau saya firman Tuhan saya tentang alasan. Bagaimana manusia pada akhirnya ketika mereka ketakutan, mereka akan membuat alasan. Banyak alasan yang akan diberikan. Nah, coba kita lihat di ayat sebelumnya dari pasal ini, 1 Petrus 5 ayat 7 saya akan bacakan. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Nah jadi ayat 8 itu sebelumnya ada ayat 7 ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Nah jadi diingatkan bahwa tadi kan bicara ayat 8 tentang ada musuh singa yang akan menelan. Singa yang mengaum-aum mencari orang yang dapat ditelannya. Nah berarti tadi kan kalau kita berpikir singa ingin menerkam satu binatang atau satu buruannya, pasti dia akan melihat kondisi buruannya. Apakah buruannya ini lengah atau lemah? Ngerti nggak? Pasti karena kalau singa ini menemukan binatang yang lebih besar atau lebih kuat, pasti mungkin dia akan kalah. Dia punya insting seorang binatang singa. Makanya dia cari buruannya yang lemah. Ya. Yang lebih lemah daripada singanya, atau dia cari buruannya yang lengah. Jadi buruannya ini lagi lengah, lagi apa? Dia terkam. Nah, sama iblis ini lagi berkeliling melihat kondisi manusia. Relevansinya saat ini akibat dari pandemi, dia cari manusia yang lemah dan lengah. Salah satunya yaitu kalau kita baca ayat 7, kekhawatiran. Akibat yang ditimbulkan ketakutan yaitu kekhawatiran. Banyak kekhawatiran yang terjadi, yang ditimbulkan kita. Mungkin ya contoh kalau di dalam hal bergereja ini yang kita alami. Banyak orang yang masih takut. Nah ya takutnya kadang alasan ya. Ada yang benar-benar takut, belum maksudnya takut karena akibat dari ntar aku takut udaranya nggak bersih atau takut kena apa akhirnya kita jadi sakit gitu ya, atau takut kita menimbulkan juga kita lagi nggak enak badan menimbulkan yang lain gitu. Terus ada juga mungkin ada yang ketakutan kita karena kita udah keluarga kita takut kena, atau ketakutan kita banyak ya dalam ekonomi sekarang. Kita lebih baik cari uang lah, kita udah lebih baik keluarga aja dulu lah yang kita utamakan dibandingkan kita cari Tuhan atau apa. Banyak hal mungkin sosial kita, cara bergaul kita yang akhirnya sekarang menimbulkan kita tidak mau dekat dengan Tuhan. Nah jadi hati-hati bagaimana zaman sekarang iblis musuh kita melancarkan trap, jebakan-jebakan di dalam hidup kita. Dan setiap jebakannya itu beda-beda, tidak akan sama. Di dalam keluarga, hati-hati, iblis punya jebakan. Di dalam perekonomian, hati-hati, iblis punya jebakan. Kalau di dalam keluarga, contoh hati-hati mungkin kita sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri menjaga kekudusan kita, menjaga
pasangan kita, atau di dalam ekonomi hati-hati. Mungkin trapnya, jebakannya, kita memang perlu cari uang, cari kehidupan, cari makan. Tetapi jebakannya apakah ketika kita bisa cari uang kita melupakan Tuhan, kita tidak memberikan waktu kepada Tuhan, atau ketika kita diberkati malah kita tidak mau mencari Tuhan dengan alasan sibuk. Sekali lagi, alasan. Nah, kenapa seseorang kena jebakan? Tadi saya bilang bahwa kita itu lemah atau lengah, tidak sadar. Sebenarnya ada yang lagi dijebak, sebenarnya kita lagi dijebak. Nah, dan jebakan itu bisa terjadi kapan saja tanpa kita tahu. Oke, itu seorang jebak. Misal gini ya, saya mau ngejebak adik saya nih ya, gitu ya. Bilang dulu, Di, aku mau ngejebak kamu. Nanti kamu biarin aku ya makan ya. Nggak mungkin gitu kan, dia lagi nggak punya duit. Tiba-tiba saya nodong gitu. Atau saya mau jahatin dia, saya bilang dulu, aku mau jahatin kamu. Boleh nggak? Aku mau jitak palamu. Enggak kan? Kalau saya mau ngejitak, jitak tiba-tiba gitu. Nah, iblis nggak akan bilang-bilang dulu sama kita. Musuh kita mau ngejatuhin kita tuh nggak akan bilang-bilang. Makanya kita jangan lemah, kita jangan lengah. Nah, gimana caranya? Oke, apa yang harus kita belajar? Jadi kita sama-sama belajar secara cepat. Ada 3 hal. Yang pertama, musuh itu punya strategi. Sekali lagi, musuh punya strategi. Kalau tadi 1 Petrus 5 ayat 8, kembali baca lagi 1 Petrus pasal 5 ayat ke-8. Kata pertama bilang begini, sadar dan berjaga-jaga. Jadi ada 2 kata aktif. Ada 2 kata aktif, sadar dan berjaga-jaga. Kondisi manusia aktif, bukannya pasif, bukannya yang lemah, bukan yang lengah. Kata sadar, kata berjaga-jaga itu bukan tidur, bukannya pingsan. Sadar, kita sadar, ngelihat, kita sadar nih kondisi kita ngelihat siapa nih, sadar kita. Berjaga-jaga. Nah, makanya kalau orang yang berjaga-jaga, misalnya ada yang mau ngejailin, nggak bisa dijailin, sorry ya, gitu. Nah, jadi kita untuk menghadapi yang namanya musuh kita, jebakan, karena dia bikin jebakannya pinter sekali. Musuh kita tuh pinter sekali, gitu ya. Kalau Bapak Ibu suka nonton atau suka bermain olahraga, kita olahraga atau kita nonton olahraga, kalau ada pertandingan ya, atau kita sedang bertanding olahraga, entah sepak bola, 2 tim sepak bola, atau kita main bulu tangkis. Kalau bertanding, semua pemain, semua tim itu harus punya strategi, benar? Buat apa kita bermain kalau kita nggak punya strategi? Apalagi mau bertanding. Jadi strategi itu adalah proses penentuan rencana, penyusunan suatu cara bagaimana suatu tujuan bisa berhasil. Jadi gimana nih caranya nih ya buat ngalahin lawan kita nih kalau lagi main sepak bola nih. Pasti kita akan berunding gini ya, kita harus menyerang, kita harus bertahan. Kipernya harus bagus ya, pokoknya gini-gini. Kita susun rencana, ini jaga ini, kamu jaga yang ono. Pokoknya harus siap ya, susun rencana. Atau kita main bulu tangkis ya. Kita susun nih ya, gimana cara ngalahin pemain bulu tangkis yang paling cakep di Indonesia, misalnya Jonathan Christie gitu ya. Lindan Cina ngelawan Jonathan Christie, gimana caranya nih? Misal Lindan bisa ngalahin Jonathan, Jonathan bisa ngalahin Lindan. Pasti mereka akan punya strategi dan itu iblis pakai. Tujuan iblis dia mencari orang. Tujuan iblis mencari kita buat apa? Buat ditelen, buat dimakan. Maksudnya gimana ya? Ayat ini kadang ambigu. Nah, Yohanes pasal 10 ayat 10. Apa sih maksudnya? Iblis mencari orang yang dapat ditelan. Yohanes pasal 10 ayat 10. Iblis menggambarkan tadi kalau di Petrus seperti singa, kalau Yohanes dia seperti pencuri. Nah ya, Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan.
Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah perhatikan, iblis itu seperti pencuri. Dia mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi membinasakan hidup kita, hidup percaya kita, iman kita kepada Tuhan yang akan dibinasakan. Nah lewat apa tadi? 1 Petrus 5 ayat 7, dengan kekhawatiran. Menimbulkan rasa khawatir, menimbulkan rasa tidak damai. Karena kenapa? Kita lengah, kita lemah. Dia cari berkeliling, dia gak akan cari, oh ini nih lagi rajin ke gereja, lagi hubungannya kuat nih imannya. Enggak, dia cari dulu nih siapa nih ya. Oh, ini kayaknya Oma Subur kemarin baru masuk TV nih. Banyak job nih, wah ke gerejanya jadi jarang nih. Baca Alkitabnya jadi jarang. Ini goyang layang-layang melulu nih. Hati-hati. Misalnya ya, ntar jobnya banyak, Oma dipanggil di RT, di kelurahan, gitu kan. Nggak membangun hubungan dengan Tuhan, akhirnya kita lemah. Nah itu, iblis tuh jebakannya banyak. Akhirnya manusia menjadi ragu ketika kita jauh dari Tuhan, ketika kita lemah, ketika kita lengah. Kita ragu akhirnya. Nah pada akhirnya kalau kita lemah, kita lengah kan kita berdoa. Kadang kan gini, manusia tuh cari Tuhan pada waktu lagi lemah, lagi lengah ya. Lagi lemah, lagi butuh pertolongan. Nah kalau kondisi kita lemah, lengah, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan belum kabulkan atau Tuhan belum penuhi doa kita. Akhirnya kita kecewa, oh Tuhan begini ya. Nah padahal sebenarnya kita sendiri gitu. Nah manusia, karena kenapa? Manusia akan lebih banyak kejar perkara jasmani. 1 Yohanes 2 ayat 16 dari poin ini secara cepat. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, perhatikan, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan ini yang akhirnya dikejar manusia. Karena yang dikejar manusia yang kelihatan, yang ada di dalam dunia, yang keinginan kita, keinginan daging, hawa nafsu kita, keinginan mata kita, keangkuhan hidup. Artinya kita bangga dengan diri kita, dengan pencapaian kita. Kita merasa kita bisa tanpa Tuhan. Dan ini yang harus hati-hati. Nah oleh karena itu dengan mengenali strateginya dari musuh kita, dari iblis, menjadikan kita untuk tidak lengah, tidak lemah, dan sadar. Tadi kan sadarlah dan berjaga-jaga. Nah ini makanya kenapa kita perlu beribadah. Enggak nguntungin gereja, enggak nguntungin kolekte, enggak nguntungin mungkin perpuluhan. Walaupun memang kita gereja perlu kolekte, kita gereja perlu perpuluhan, kita perlu keuangan. Enggak, tetapi justru buat kita, latihlah dirimu beribadah. Latihan yang badani, olahraga di kita badminton, apa yang lain itu terbatas. Tetapi latihan yang berguna, yang tidak terbatas yaitu kita beribadah kepada Tuhan. Oke, yang kedua, tadi ya kita harus tahu strategis musuh kita. Nah, kedua, yang ke B, kalau musuh kita punya strategi, kita main bola, kita bertanding, pasti kita kalau ikut bertanding nih, kan kita lagi pertandingan di dalam dunia nih. Kan dikatakan ada ayat yang kamu ini seperti lagi bertanding. Kamu harus memukul, kamu harus berlari, dikatakan ya. Nah kalau musuh kita punya strategi, supaya gak kena jebakan ya kita juga harus punya strategi. Makanya gini, yang kedua strategi miliki pertahanan dan serangan balik. Nah kalau Bapak Ibu saudara-saudari yang senang bola, ya, dua tim bola itu akan ada beberapa strategi. Ada yang menyerang, ada yang bertahan timnya. Nah, tetapi ada yang bisa dua-duanya nih, yang kuat bertahannya, kuat menyerangnya. Nah, musuh kita kan tadi udah punya strategi. Tapi kita nggak boleh takut karena kita harus sadar bahwa kita ini sudah ditebus oleh Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Oleh karena itu kita harus punya pertahanan yang baik. Kita harus sadar dulu bahwa kita ini adalah miliknya Tuhan. Tetapi kan hati-hati, yang harus kita lakukan, kita harus tetap waspada supaya kita nggak lengah, kita nggak lemah.
Karena kalau lengah lemah ya dicaplok nih. Nah kalau bertanding adu lihai, adu cerdas dengan iblis, kita akan kalah. Tetapi kita harus belajar gini, pengenalan akan Tuhan dengan cara mengenali sikap hidup kita. Nah, jadi ketika kita kenal Tuhan, kita harus juga kenal cara hidup kita. Tidak cukup kita harus bertahan, tetapi kita harus punya serangan. Nah, kita harus berserang. Nah, makanya kalau kita mau menyerang, bagaimana kalau kita lagi lemah? Gak bisa. Makanya kita harus kuat. Amin. Kalau kita ngelawan lagi lemah, tendang juga nggak ada fungsinya. Makanya kita harus kuat. Bagaimana kita mampu menghadapi kehidupan, mampu menghadapi akibat yang ditimbulkan oleh pandemi ini, ketakutan lah, kekhawatiran kah, apapun yang kita timbulkan. Kalau kita kuat, kita bisa menyerang, kita akan bisa menyerang. Nah, kita akan baca ayatnya Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Nah, karena itu tunduklah kepada Allah, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita harus melawan. Ingat, melawan. Kita harus tunduk dan kita lawan. Nah, makanya sekarang kalau gimana kita mau ngelawan kalau kitanya lemah? Bener? Kita kalau mau ngelawan, kalau kitanya lemah, ya kita akan cepat kalah. Nah, makanya kita harus sadar kondisi kita. Kita harus sadar kita nih lagi kuat nggak. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, terutama kita yang di dalam komunitas, maka kenapa fungsinya komunitas penting ya? Supaya kita saling menguatkan, supaya kita bisa kuat. Kita bisa punya rohani yang bisa melawan kondisi di dalam dunia ini. Nah, gimana caranya? How? Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18 sebenarnya Bapak Ibu bisa baca. Tapi saya akan baca 10 sampai 13. Yuk, Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 13. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan. Nah, perhatikan, kalau mau ngelawan iblis, strategi kita nggak boleh lemah. Ingat ya, kita nggak boleh lemah dan kita nggak boleh lengah. Makanya ayat ini bilang, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, perhatikan, kalau mau melawan iblis, kenakan senjata Allah. Maksudnya kita harus pakai baju perang gitu. Kalau zaman perangnya, ya harus pakai baju perang ya, harus bawa senjata. Zaman dulu ini karena penggambaran zaman dulu orang berperang semua lengkap, ada ketopong, ada baju, ada semua sepatu. Karena perangnya bukan tembak, kalau sekarang udah tembak, malah nuklir sekarang. Kalau zaman dulu kan pakai pedang, seperti Daud dan Goliat. Makanya Daud ketika dipakai alat perangnya, ketopong, baju jirah, pakaian, sepatu, dia nggak mampu, berat katanya, karena Daud kan kecil, nggak bisa. Nah, tetapi kita belajar apa sih alat senjata Allah. Nah, kalau baca seterusnya sebenarnya itu banyak, ketopong lah, pedang roh. Nah, ayat 12 coba. Ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ingat, hari yang jahat kita nggak tahu kapan bagi kita. Karena dia akan berkeliling terus mencari kapan waktunya kita lemah dan ketika kita lengah. Nah, makanya kita harus berpikir strategi kita apa. Supaya kita kuat ngapain? Supaya kita nggak jatuh, iman kita gimana? Mungkin kalau kita bisa bikin strategi cari cara duit.
kita bikin strategi cara sekolahin anak, kita bikin strategi gimana caranya untuk keluarga kita harmonis. Tapi apakah kita punya strategi iman kita tetap kuat di dalam Tuhan? Kita punya pikiran gimana nih caranya ya? Nah, ini strateginya beda-beda. Artinya maksudnya setiap kita pasti punya cara. Nah itu cara kita, entah kita membangun. Yang paling gampang ya bangun hubungan dengan Tuhan lewat beribadah. Karena dari situ kita dilatih. Kan latihlah dirimu beribadah. Dan yang terakhir, gimana kita tadi mau punya strategi, kita udah kenalin strategi musuh kita bikin strategi buat diri kita sendiri untuk melawan musuh kita, iblis. Nah yang paling terakhir itu peka, namanya kepekaan. Kepekaan itu mudah merasa. Jadi gini ya, kalau orang bertanding nih, seorang bertanding kayak bulu tangkis atau bola. Kalau orang yang peka, pelatih, pemain yang peka, dia akan tahu musuhnya lagi ngerubah strategi. Misalnya nih ya, saya lagi ngelawan Jonathan Christie main bulu tangkis. Awalnya Jonathan Christie nyerang saya terus nih. Disemes. Saya punya pertahanannya bagus nih. Terus si Jonathannya nih kayaknya saya gak bisa disemes. Akhirnya dimain lob terus, main lob tuh artinya dikencengin, dikeatasin. Akhirnya saya capek, karena saya lebih tua daripada si Jonathan Christie, bener gak? Akhirnya saya capek, ketika saya udah capek, si Jonathan sekalinya mah cepret. Dapat poin. Strateginya berubah. Nah, kalau kita tahu strategi iblis dan peka, kita harus peka juga, belajar peka gini. Iblis pakai cara apa? Oh, mungkin di dalam bapak ibu suami istri nggak tergoda nih sama pasangan lain atau sama orang-orang di sekelilingnya, nggak tergoda. Tapi kita kan punya kelemahan beda. Mungkin kita akhirnya lemahnya di misalnya mulut. Kita ngejulitin orang, kita nyinyirin orang sebagai istri. Atau sebagai suami, kelemahan kita main kasar. Jadi setiap kita punya kelemahan dan iblis akan menggunakan strateginya yang berbeda-beda. Nah oleh karena itu sebagai anak Tuhan kita berfungsi itu harus membangun kepekaan. Iya caranya gimana? Balik lagi kita sebagai anak Tuhan membangun kepekaan tidak bisa dibangun secara instan. Kita harus membangun hubungan dengan Tuhan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, karena hasil membangun hubungan dengan Tuhan, pengenalan kepada Tuhan, itu yang akan lebih membuat kita peka. Makanya kenapa kita harus stabil di dalam ikut Tuhan, pengenalan kita sama Tuhan, karena kita akan peka di dalam hati kita, di dalam iman kita, roh kita akan peka. Ayat terakhir Yohanes 10 ayat yang ke-4 dan 14. Peka terhadap apa coba? Yohanes pasal 10 ayat ke-4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Nah ini adalah penggambaran seorang gembala dan domba-domba. Bagaimana gembala akan selalu bersuara. Nah, domba harus mendengar. Ketika gembala sering berbicara, memperdengarkan suaranya, domba ngedengerin, peka. Akhirnya oh iya, tahu nih. Ini gembalaku. Nah, pada ada pencuri ngomong, keluar. Hus. Beda. Ini siapa ya? Ini bukan suara yang seperti kita biasa dengar nih, domba. Makanya diem aja, peka. Karena dombanya peka. Nah kita sebagai anak-anak Tuhan menggambarkan Allah kita sebagai gembala kita. Kita sebagai domba. Kalau kita domba yang peka,
sering mendengar suara gembala, membangun hubungan dengan Tuhan, ya kita akan peka otomatis. Kalau kita tidak sering mendengar suara Tuhan, ya lewat apa sering mendengar suara Tuhan itu udah gak usah diomongin lagi ya. Kita mau berdoa lah, kita mau baca Alkitab lah, kita beribadah lah. Pokoknya asal jangan dengar gosip, bukan itu ya, kepekaan itu beda ya gitu. Bukan kita nonton sinetron atau drama Korea gitu ya, atau BTS ya, lo penggemar BTS gitu. Itu bukan kepekaan gitu. Jadi peka terhadap Tuhan. Kalau kita mau ngelawan iblis, ya pekanya terhadap Tuhan. Akhir kata, menjadi anak Tuhan atau menjadi orang percaya bukan berarti tidak bisa diserang. Yang bisa kita lakukan adalah mempertahankan iman kita dan miliki strategi agar kepekaan hidup lebih terasah dari serangan lawan melalui jebakan kehidupan. Bapak Ibu, keluar dari gereja kita akan mempunyai kehidupan masing-masing. Yang hanya kita lakukan sekarang, kita hanya mendengarkan firman Tuhan yang akan memberikan kepekaan yang lebih supaya kita tahu strategi iblis dan kita punya strategi. Mari sama-sama kita akan bangkit berdiri. Para pelayan perjamuan kudus akan ke depan. Kita akan menyanyikan pujian, segala perkara dapat kutanggung. Tak pernah dia tinggalkan, yang mengecewakan. Yesusku tak pernah. Katakan segala perkara dapat kutanggung di dalamnya. Dia yang memberi Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan, memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk memiliki dan mengetahui strategi yang musuh kami punya. Oleh karena itu ketika kami tahu kami punya musuh, kami punya oknum yang dapat menjatuhkan iman kami, tetapi kami percaya bahwa Tuhan yang akan menjadi penolong kami tidak perlu takut. Asal kami juga memiliki kepekaan, kami punya keberanian, kami tidak lemah, kami tidak lengah. Dan kami boleh kuat untuk menghadapi kondisi apapun di dalam kehidupan kami yang bisa menjatuhkan kami. Oleh karena itu kami percaya bahwa pertolongan Tuhan memang tidak pernah terlambat menolong kami. Tetapi ajar kami untuk juga belajar menjadi kuat. Walaupun apapun bisa mungkin akan melemahkan kami, tetapi ketika kami mungkin lemah, tetapi Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan kami bisa berlari kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat pada siang hari ini kami akan menerima perjamuan kudus. Kami akan memperingati kematian dan pengorbanan Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih, sucikan, kuduskan kami, layakan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Sebentar sambil dibagikan, Bapak Ibu boleh duduk kembali. Kita akan nyanyikan pujian ini, penolong yang selalu setia.
tetap percaya Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung, segala. Mari sama-sama kita akan bangkit diri. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Mari sama-sama kita angkat daripada roti kita. Saya akan membacakan ayat ini dan ketika saya bertanya, kita akan aminkan ayat ini dan kita akan makan daripada roti ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Saya ingin bertanya, apakah kita sebagai orang-orang yang sudah menerima penebusan daripada Tuhan, kita percaya bahwa roti yang kita angkat melambangkan dari tubuh Kristus? Amin. Sama-sama kita akan makan roti ini. Kita bersyukur kita boleh menerima penebusan daripada Kristus. Mari sama-sama kita akan angkat anggur kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saya ingin bertanya, apakah kita percaya bahwa apa yang kita angkat ini melambangkan dari darah Kristus? Haleluya. Amin. Kita mau angkat tangan kita sekali lagi, kita akan nyanyikan segala perkara dapat kutanggung. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Sebentar Bapak Subroto akan berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebelum sambil mengumumkan, Bapak Ibu bisa mengumpulkan sisa dari plastik-plastiknya ya. Ada beberapa pengumuman ini yang ingin saya sampaikan. Ibadah kita baru 2 kali kan, 1 minggu ini atau seminggu baru hari Minggu 2 kali. Tetapi tetap ada ibadah anak-anak muda, remaja yang memang dikhususkan ya. Karena kemarin full juga ya, sebenarnya kalau anak-anak muda dikumpulkan itu full. Kalau disuruh hari Minggu itu nggak akan muat, bisa 3 kali ibadah kita ya. Makanya hari Sabtu ada khusus. Lalu juga ada ibadah anak-anak walaupun masih online. Jadi Bapak Ibu yang punya anak-anak di The Hope ada ibadah online yang ada di YouTube ya, mulai dari jam 9. Dan untuk mendapatkan absen, sekali lagi Bapak Ibu punya anak bisa mendorong untuk isi kuisnya karena itu sebagai pengganti absen ya. Jadi kenapa kita perlu mengisi absen, karena kan Natal nanti akan ada tetap
artinya Natal ya. Walaupun saya nggak tahu nih Natal anak-anak gimana caranya gitu ya. Lagi kita pikirin gitu. Tadinya sebenarnya tahun ini kalau nggak ada pandemi, Natal anak-anak yang justru pengen digedein gitu ya, secara besar-besaran. Ibu Gembala udah kasih waktu tahun lalu udah bilang anak-anak sekolah minggu Natalnya harus di Kerawang, harus bagus. Ya tapi jalan rencana Tuhan beda ya. Jadi dorong anak-anak kita untuk tetap dapat absen supaya bisa untuk kita memberikan hadiah gitu ya. Karena kita bingung juga kalau nggak ada absen hadiahnya gimana caranya. Nah lalu ibadah lain belum, tetapi ibadah doa pagi dan doa puasa itu ada walaupun sementara masih orang-orang gereja. Nah ada pengumuman tentang dana misi. Kan kita ibadah berhenti dari bulan Maret sampai bulan Juli. Artinya Juni ya, Juli baru mulai lagi dan kita ibadah pun belum ada persembahan untuk dana misi. Biasa kan awal bulan ada untuk dana misi. Nah ini ada pengumuman dari Ibu Gembala, saldo tahun 2009 itu ada 10.417.000. Sisa yang bulan Juni sampai Maret ada 5.033.000, jadi totalnya 15.563. Dipakai, nah tetap kita memberikan karena visi kita tetap memberkati beberapa hamba Tuhan. Jadi walaupun kita nggak ada kolekte di dana misi beberapa bulan ini, tetapi tetap dipakai untuk memberikan persembahan bagi hamba-hamba Tuhan. Dari bulan April sampai September ini gitu ya. Ini supaya Bapak Ibu, saudara-saudari tahu sebagai jemaat yaitu sebesar 13,5 juta. Jadi masih ada sisa 2.015.000. Jadi yang mau memberikan dana misi silahkan tulis di amplop untuk dana misi. Nah, sekali lagi dana misi ini diberikan kepada beberapa hamba Tuhan di daerah per bulan ditransfer. Ini yang mereka perlu gitu ya, hamba-hamba Tuhan yang perlu. Jadi kita bisa memberkati banyak hamba Tuhan. Lalu tiap minggu, ini info maksudnya gereja kita ini gereja yang menjaga kesehatan, protokol kesehatan. Jadi Bapak Ibu untuk beribadah jangan takut. Termasuk setiap minggu itu kursi kain-kainnya itu kita laundry, kita cuci. Tadi juga sebelum ibadah disemprot. Yang penting kita jangan sering-sering kumpul. Kalau mau kumpul ngobrol pakai masker ya. Jadi itu tetap terjaga. Dan terakhir yang mau memberikan dana sosial, tetap ada dana sosial, harap menghubungi Ibu Ein dan Ibu Kikim Hanlim. Sekian pengumuman, saya undang kita bangkit diri, kita akan akhiri ibadah kita saat pada siang hari ini. Kita akan nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan untuk kasih setia. Terima kasih Tuhan untuk kasih alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Sebelum kami pulang kembali kami menghadap Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami bisa menggunakan waktu kami dengan baik. Terima kasih, kami percaya apa yang kami berikan itu pasti tidak akan sia-sia. Kami belajar, kami boleh memberikan waktu kami bukan yang sisa-sisa tetapi yang terbaik dari hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami bukan hanya di dalam gereja ketika kami kembali ke rumah kami masing-masing menghadapi realiti kehidupan yang sebenarnya, yang mungkin kami akan menghadapi banyak tantangan, banyak masalah. Mungkin kami akan menghadapi sesuatu hal yang tidak pernah kami pikirkan, tetapi kami percaya bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kami kuat dan Tuhan yang akan menguatkan kami akan mampu menghadapi apapun. Terima kasih, sebelum kami pulang kami akan menerima berkat daripada Tuhan.
Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih setianya daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, biarlah menyertai setiap kita mulai dari hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan di depan.